mengharapkan anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, 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 Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Doaku Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, hadir-Mu di anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, 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 Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Dan kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-40. Karena ayatnya panjang, jadi aku tidak bikin di slide, mohon maaf. Tetapi kita akan membaca secara cepat dan jelas dari Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-40. Dan ini juga kita membiasakan untuk membuka Alkitab, baik Alkitab melalui buku atau Alkitab modern kita, modern Bible kita. Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-40. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid-murid lebih banyak
di Samaria yang bernama Sikhar dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota untuk membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, Masakan engkau seorang Yahudi meminta makanan kepada seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Tidaklah engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum? Niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya ia serta anak-anaknya dan ternak-ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia tidak akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi, haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Ayat yang ke-16, kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku kami menyembah bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem bukanlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia
apabila ia akan memberitakan segala sesuatunya kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia datang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi ia tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau bercakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, marilah lihat, di sana ada seorang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makanan itu ialah melakukan kehendak Dia, yaitu Bapa, yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekeliling dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang seorang menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengarkan dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Amin. Dari teks yang baru saja kita baca yang panjangnya 42 ayat ini menceritakan sebetulnya hanya satu topik. Intinya cuma satu, yaitu bahwa perempuan Samaria ini berjumpa dengan Yesus. Perempuan Samaria ini memiliki 5 orang suami dan ia sudah kawin cerai 5 kali. Dan ia tinggal bukan dengan suaminya. Betul ya, kalau kita membaca perikop ini yang 42 ayat panjangnya itu. Tetapi di sini yang kita bisa pelajari tentang kita akan berbicara tentang aib dan kesalahan di masa lalu. Bebas dari aib dan kesalahan masa lalu. Kita baca judulnya bersama, bebas dari aib dan kesalahan masa lalu. Apa sih aib itu? Menurut KBBI, arti aib adalah malu, celah, noda, salah, atau keliru.
Ini benar karena di dalam bahasa Inggris aib itu berarti shame. Shame itu artinya malu, S-H-M-E, shame, yang artinya malu atau ke apa ya, tidak bisa memampangkan muka lagi. Kalau dalam bahasa Indonesia kan orang Indonesia banyak bilang muka saya mau ditaruh di mana, betul kan? Nah, inilah arti aib itu. Next. Aib dapat terjadi pada siapapun, termasuk hamba Tuhan seperti Daud yang melakukan persetubuhan dengan Batsheba, istri Uria. Aib bisa terjadi pada siapapun, gak peduli dia hamba Tuhan seperti Daud, gak peduli kepada worship leader sekalipun, gak peduli kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa, termasuk Daud. Paulus pun pernah mengalami satu aib yang sangat-sangat membuat dia malu, yaitu adalah membunuh umat Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar tentang beberapa tokoh ini. Aib bisa terjadi karena yang pertama, kesalahan kita yang dibicarakan oleh banyak orang. Wajah yang tidak secantik atau tidak setampan orang lain, rasa malu dan ketakutan dan lain-lain. Tokoh siapa saja sih yang di Alkitab yang memiliki kesalahan di masa lampau? Apa saja kesalahannya? Yang pertama, nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Adam dan Hawa di Taman Eden makan buah dari pohon yang Tuhan sudah larang. Dan di situ terus menjadi ulat seperti buah gitu, kalau ada lalat hingga dibuah. Dan buah itu kemudian menjadi ulat, dan ulat itu buah itu bakal jatuh ke tanah. Dan lalat itu muncul karena satu penyebab, yaitu karena jorok. Nah, kejorokan rohani manusia disebabkan oleh Adam dan Hawa yang pertama kali memakan buah yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Semua pohon dalam Taman Eden ini boleh kamu makan buahnya, tetapi hanya satu pohon di tengah-tengahnya. Kami kemarin sudah menonton gitu filmnya gitu di Panarung Youth Christmas, bisa dilihat di YouTube. Di tengah-tengahnya yaitu pohon buah tentang pengetahuan yang baik dan yang buruk. Yang kedua adalah Yakub. Kita tahu ceritanya lah, mengambil hak kesulungan Esau dan berbohong kepada Ishak, ayahnya. Kita tahu bagaimana Yakub mengambil hak kesulungan dari kakaknya. Tapi Yakub ini, terlepas dari kebohongan yang tentu saja itu tidak baik, ada sisi baik dari Yakub, yaitu Yakub ini sangat menghargai yang namanya hak sulung. Dia tahu bahwa abangnya itu, kokonya itu, ya kan, kakaknya itu gak bisa mempertanggungjawabkan berkat Tuhan itu yang adalah hak kesulungan. Abangnya sangat sembrono. Abangnya, kokonya, kakaknya itu sangat-sangat tidak sangat sembarangan lah intinya. Dan Yakub kemudian tahu bahwa kokonya itu sedang lapar. Pada saat kokonya lapar, dia ngasih sup kacang merah, tuh ya. Dia kasih sup kacang merah, dia bilang, mungkin kokonya bilang gini, aduh gua lapar nih. Dan dia bilang, yaudah, ini gua kasih ke lu, tapi lu ngasih ke gua hak sulung lu. Dan Esau langsung aja bilang, yaudah lah, gak peduli gua. Bentar lagi gua mati kok, gitu kan.
sulung itu. Nah itu sama saja dia tidak menghargai hak kesulungan yang adalah berkat Allah itu. Yang selanjutnya adalah, nah ini tokoh yang masih kita bahas dalam eksposisi. Siapa lagi? Tidak lain dan tidak bukan adalah Yunus. Kabur ke Tarsis karena tidak ingin mengampuni bangsa Niniwe. Karena tidak ingin menginjili Niniwe. Dan selanjutnya perempuan Samaria ini, dan yang terakhir dalam perjanjian baru ialah Paulus membunuh dan menganiaya umat Tuhan. Betapa luar biasanya tokoh ini mengalami perubahan-perubahan yang sangat luar biasa. Ada satu tokoh yang belum ditambahkan, anaknya Adam dan Hawa, yaitu Kain. Tapi tidak apa-apa. Pada saat perempuan ini bertemu dengan Yesus, Yesus memberikan dia damai sejahtera. Dalam bahasa, ada dua bahasa, Yunani dan Ibrani. Kalau dalam bahasa Yunani artinya adalah eiren atau iren, yang artinya perlindungan dan keamanan. Makanya tadi pada saat mulai ibadah ada kata eiren disebut, yang artinya perlindungan dan keamanan. Dalam bahasa Ibrani artinya shalom, dan shalom yang sama diucapkan oleh Yesus ketika ia baru bangkit dari kubur. Pada saat murid-murid mengurung diri karena takut, mereka mengira bahwa yang mereka lihat adalah hantu. Yesus berkata, shalom bagi kamu, damai sejahtera, peace for you, shalom bagi kamu. Shalom bisa berarti damai sejahtera. Waktu itu kita udah bahas 6 arti shalom, bisa dilihat di Instagram. Shalom itu juga bisa berarti shalom aleichem, yang artinya damai sejahtera bagi kamu. Jawaban dari shalom aleichem itu adalah wa aleichem shalom, yang artinya damai sejahtera bagi kamu juga. Ada beberapa hal yang ingin Yohanes 4 ayat 1 sampai 40 ini katakan. Yang pertama, Tuhan memeluk dia dan memberi dia damai sejahtera. Kita lihat Tuhan tidak menghakimi. Lu udah punya 5 suami dan sekarang lu tinggal sama suami lu. Lu gimana sih, harga diri lu di mana? No, Tuhan berkata kepada dia, yang memberikan air kehidupan. Air itu adalah firman. Dia memberikan firman itu kepada perempuan. Kita baca bergantian, kita baca bersama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ini adalah doa berkat yang sangat-sangat kuno sekali, bahkan masih diucapkan sampai sekarang. Dan ini adalah salah satu doa berkat yang artinya dalam. Pada saat Yesus mati, itu dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan? Yesus ditinggalkan supaya Bilangan 6 ayat 24 tergenapi. Yesus disiksa supaya Bilangan ayat 6 ayat 24 sampai ayat yang kedua 6 ini terpenuhi. Yesus menderita sebegitunya supaya Bilangan 6 ayat 24 sampai 26 ini menjadi doa berkat yang sangat-sangat luar biasa. Ini bukan hanya di doa berkat di perjanjian lama, tetapi doa berkat yang sangat-sangat kita harus ucapkan, karena
Sekali lagi, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dan memberi engkau shalom. Amin. Next. Tuhan memeluk perempuan ini, Samaria ini. Tuhan yang sama memeluknya kini memeluk engkau dan berkata, tenang Immanuel, Christ in you. Tenang, Allah besertamu dan Kristus ada di dalam engkau. Amin. Yang kedua, keinginan untuk percaya kepada Tuhan adalah dari diri sendiri. Kisah ini tahu? Maria dan Yusuf. Maria percayakan kabar baik yang disampaikan malaikat. Yusuf tidak percaya akan kabar itu. Tetapi keinginan Maria untuk percaya bukan dari malaikat. Keinginan Yusuf untuk berbalik, untuk percaya kepada kabar yang disampaikan oleh malaikat dalam mimpinya, itu bukan melalui Yusuf. Malaikat berkata, Yusuf anak Daud, jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu. Keinginan mereka untuk percaya bukan karena malaikat mengiming-imingi kalau engkau percaya engkau akan selamat. No, tetapi keinginan untuk percaya adalah dari diri mereka. Kita tahu di dalam tadi malam ada satu pertanyaan, ya kan, tentang drama Natal. Kamu lihat dramanya bisa diikuti. Dan salah satu vikaris hamba Tuhan favoritku, salah satu, berkata, siapa yang mau maju ke depan? Dan hasil dikasih kalender, bersyukur sekali karena kadang suka lupa tanggal gitu. Tapi yang menarik di sini adalah Maria ini mengalami suatu Yusuf berbalik dari ketidakpercayaan, dari rasa yang bercampur aduk entah marah, sedih, kecewa, berbalik 180 derajat menjadi percaya. Hari-hari ini mungkin orang dengan keangkuhannya berkata, masa sih Tuhan? Gua mah emang dari dulu gitu Tuhan, saya emang dari dulu gitu, nggak perlu lagi Tuhan engkau berkata gini. Baik, percaya, karena pertobatan yang sejati bukan berbalik dari yang jahat kepada yang buruk, karena yang jahat dan yang buruk itu relatif. Tetapi pertobatan yang sejati itu adalah metanoia. Metanoia itu artinya lu percaya, lu nggak percaya, balik kepada percaya. Tadinya engkau mungkin berkata, Tuhan masa sih gitu Tuhan, balik menjadi, oh sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang engkau katakan. Jangan uji Tuhan untuk membuktikan dia mau atau enggak melakukan janjinya, sanggup atau tidak, karena dia yang berjanji, ia juga yang menepati. Karena yang perlu diuji itu sebetulnya adalah kita, apakah kita percaya atau tidak. Pada saat orang kusta, sebetulnya yang perlu diuji apakah dia sanggup atau tidak, itu sebetulnya bukan Tuhan. Tetapi yang perlu diuji percaya atau tidak adalah orang. Dia berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Dia bukan hanya sanggup, tapi dia mau. Hari-hari ini dia mau menahirkan segala sesuatu
di dalam kehidupanmu. Dia mau melahirkan ekonomi. Tetapi pertanyaannya, mau apakah bayi tahu bayi udah pintar berjalan itu dari mana? Dari bagaimana dia kebiasaan dia untuk duduk, tuh ya. Bayi kita bisa lihat bagaimana pintarnya dia diri merangkak itu dari bagaimana dia duduk. Hal yang sama ketika kita terus duduk di dalam hadirat Tuhan, kita terus duduk di dalam kaki Tuhan, kita akan berjalan merangkak di dalam badai-badai kehidupan. Amin. Yang terakhir, perjumpaan dengan Tuhan membuat perempuan ini menjadi dengar. Kita baca di ayat 42 itu kan mereka berkata, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat. Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang dia, tetapi sekarang mataku sendiri memandang kepala. Seringkali kami menguji Tuhan, kami berkata, apakah Tuhan mau? Apakah Tuhan sanggup untuk memulihkan hidup kami? Seringkali kami melontarkan pertanyaan yang tidak seharusnya kami lontarkan kepada Tuhan dengan berkata, Tuhan, apakah Tuhan benar-benar menggenapi janji-Mu, atau Tuhan hanya berjanji? Tetapi sekarang kami mendengar bahwa kabar baik, bahwa keinginan untuk percaya bukan dari malaikat. Keinginan Maria percaya bukan dari malaikat. Keinginan Maria untuk percaya bukan karena paksaan. Keinginan Yusuf percaya kepadamu bukan karena mimpi, bukan karena paksaan. Keinginan Petrus untuk percaya dan tidak ragu-ragu akan badai kehidupan, akan badai yang ada, bukan karena masalah. Petrus terjatuh pada saat dia berjalan di atas air bersama Tuhan, bukan karena badai, bukan karena topan, tetapi karena ketidakpercayaannya. Ampuni kami jika kami tidak percaya kepadamu. Pada saat ini kami berdoa bagi keamanan bangsa kami Indonesia, agar Indonesia terus mengalami pemulihan, terus diubahkan ekonominya. Tetapi kami berdoa juga bukan hanya perubahan ekonomi, tetapi perubahan manusia yang mulai percaya akan kabar baik, akan Injil, akan gospel itu. Kami berdoa bagi gempa-gempa, bencana alam, gempa Cianjur dan masih banyak lagi. Kami berdoa Tuhan yang memberi kekuatan kepada orang-orang di Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab. Tuhan memberi kekuatan kepada kami, Tuhan yang sama memberi kekuatan kepada mereka. Kami berdoa bagi kami yang sakit. Kami katakan oleh bilur-bilur Yesus kami sudah sembuh. Yang berduka, mereka mengalami penghiburan yang luar biasa dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami. Berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.